Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'in wa ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pada yang terhormat Bapak Pengawas SMK Bapak Joko Prasetyo, pada yang terhormat Bapak Kepala SMK Miftahul Ulum Boarding School Bapak Muhammad Musa Hadap Pendidikan Islam, dan segenap Dewan Pendidikan SMK Miftahul Ulum yang semoga selalu diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan acara pendampingan tulisan Marilah kita buka acara pada pagi hari dengan bacaan ilmu kitab. Semoga dengan bacaan ilmu kitab bisa menjadikan lancarnya acara pada pagi hari ini dan membawakan manfaat berkah kepada kita semua. Allah hadniyah as-solihah, syai'lillahi lana wa lahumul fatihah. Lanjutkan acara selanjutnya yaitu pengarahan dari Bapak Joko Prasetyo. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Sambutan dulu dari kepala sekolah. Selanjutnya yaitu acara sambutan dari Bapak Kepala Sekolah yang mana akan disampaikan oleh Pak Kim kita. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Yang terhormat Bapak Joko Prasetyo selaku pengawas pembina SMK Miftahul Ulum Boarding School. Yang terhormat Dewan Pendidik dan Kependidikan SMK Miftahul Ulum Boarding School. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul walaupun secara virtual, yaitu dalam acara pendampingan penyusunan EKTSP tahun 2021-2022. Mudah-mudahan membawa dampak lebih baik untuk SMK Miftahul Ulum Boarding School. Shalawat serta salam senantiasa kita haturkan ke pangkuan beliau Nabi Agung Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya, amin. Yang pertama-tama terima kasih kepada Bapak Joko Prasetyo selaku pengawas pembina SMK Miftahul Ulum Boarding School yang mana pada hari ini mengadakan pendampingan penyusunan EKTSP untuk tahun pelajaran 2021-2022. Mudah-mudahan dengan adanya acara pendampingan ini kami dari SMK Miftahul Ulum Boarding School untuk menyusun EKTSP kurikulum akan menjadi lebih baik sehingga guru-guru kami juga terarah untuk tahun pelajaran yang akan datang sehingga dalam pembelajaran nanti juga akan berdampak lebih baik untuk pendidikan terutama kepada peserta didik di SMK Miftahul Ulum Boarding School. Maka dari itu untuk semua arahan pendampingan pada hari ini saya mohon Bapak Joko Prasetyo untuk bisa memberikan ilmu-ilmunya, memberikan saran-sarannya sehingga kami yang masih di sekolah ini akan menjadi lebih baik dan menjadi lebih baik lagi. Mungkin dari itu yang dia sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu pengarahan dari Bapak Pengawas SMK Bapak Joko Prasetyo. Padanya waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Kepala SMK Miftahul Ulum, yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Ketua Kompetensi Keahlian, yang saya hormati Bapak Ibu guru mata pelajaran semuanya ya, yang bergabung saat ini ada 17 orang. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bersilaturahmi, berkumpul walaupun melalui tatap maya. Sebenarnya rencana ini sudah kita rencanakan beberapa minggu yang lalu, namun karena saat itu ada kabar duka mendadak, ada saudara saya yang di Geneng, sana itu meninggal dunia. Akhirnya ya Vikon itu saya
undur begitu. Baru kali ini sempat. Jadi yang ingin saya sampaikan yang pertama, nanti sebelum saya masuk pada materi, karena kondisi pandemi saat ini juga belum mereda, malah saat ini sudah tambah parah kondisinya, Demak zona merah. Sudah banyak Bapak Ibu guru, kepala sekolah maupun pegawai-pegawai yang lainnya terpapar COVID, Bapak Ibu. Yang pertama yang saya sampaikan, tetap menjaga protokol kesehatan. Ya, jangan abaikan, jangan lalaikan protokol kesehatan karena COVID belum berlalu. Termasuk ya kita kegiatan kali ini tetap pakai prokes. Makanya saya mohon maaf, mungkin selama pandemi ini saya belum pernah berkunjung langsung ke Miftahul Ulum, walaupun lokasinya itu dekat ya, paling 10 menit sudah nyampe di sana gitu. Saya mohon maaf gitu, ya karena menjaga itu supaya tidak menyebarkan virus, karena saat ini ternyata orang yang sehat-sehat saja itu belum tentu tidak terpapar virus, itu sudah banyak buktinya gitu ya. Ternyata banyak yang OTG saat ini. Itu ya Pak Ibu, itu pesan yang pertama. Kemudian yang kedua, mengenai penyusunan dan panduan EKTSP ini sebenarnya di juknisnya sudah ada, di panduannya sudah ada, dan saya baca, setelah saya baca pun tidak berjauh berbeda dengan tahun yang lalu gitu. Artinya sekolah-sekolah yang sudah pernah saya bimbing tahun sebelumnya itu mestinya sudah paham. Ya, alhamdulillah saya lihat di Miftahul Ulum ini sudah upload dokumen sesuai dengan petunjuk, ya walaupun ada kekurangan-kekurangan ya saya kira masih wajar lah, itu penyempurnaan begitu kan. Dari tahun ke tahun ya mari kita sempurnakan supaya kualitas dokumen EKTSP itu semakin lama semakin baik gitu. Jangan malah dari tahun ke tahun itu sama itu. Sama saja nggak mau, apalagi semakin jelek. Sama itu artinya ya kadang-kadang hanya diganti tanggal, tahun, dan diganti pengesahannya saja gitu. Saya nggak mau seperti itu, karena apa? Dalam meningkatkan mutu pendidikan itu ada, kalau dalam ilmu manajemen mutu itu ada namanya continuous improvement atau perbaikan berkesinambungan. Jadi dari tahun ke tahun itu harus diperbaiki terus-menerus, harus meningkat. Nah, untuk menerapkan continuous improvement itu atau perbaikan yang berkelanjutan itu, mesti saya tanya kalau kepada guru ataupun kepala sekolah ataupun waka itu, apa perbedaannya dengan tahun lalu? Misalnya dokumen. Nah, nanti Pak Didi, saya akan download dokumen itu. Perbedaan dokumen dalam peningkatan kualitas dengan tahun lalu itu apa gitu. Kalau hanya diganti tanggal, diganti tahun, diganti lembar pengesahan, itu berarti tidak ada perubahan ataupun tidak ada peningkatan mutu. Saya berharap ada peningkatan mutu. Oh, bedanya di sini Pak. Kemarin misalnya kerjasama kita dengan Dudi itu hanya 1, sekarang jadi 2. Itu kan peningkatan Pak begitu. Oh, kualitas dokumennya saya perbaiki Pak. Kemarin masih banyak salah cetak, salah ketik gitu kan. Ada bagian-bagian yang kurang atau tidak nyambung antara satu dengan lain, sekarang sudah saya perbaiki, saya benahi ini. Nah, yang saya harapkan seperti itu. Demikian pula halnya dengan RPP, dengan silabus juga seperti itu. Gitu. Ini saya tidak akan menjelaskan detail ya, karena mengingat waktunya pun juga saya hanya mengalokasikan waktu 1 jam aja. Saya hanya lebih banyak kepada pendampingan dan konsultasi. Nanti ada tanya jawab itu konsultasi. Jadi termasuk RPP silabus itu harus ada peningkatan. Contoh misalnya, saya kasih contoh. Pak, tahun lalu itu saya RPP-nya itu copy paste dari sekolah lain, dari guru lain. Sekarang ini saya coba susun sendiri, saya adopsi, terus kemudian saya modifikasi sesuai dengan kondisi sekolah. Nah, itu berarti peningkatan Bapak Ibu. Termasuk juga begini, Pak, yang dokumen tahun lalu itu kan semuanya menggunakan metode luring. Tapi sekarang ini saya kombinasikan, ada daring, ada luring, menyesuaikan dengan kondisi pandemi COVID. Itu artinya Pak, lunas, berarti lunas. tolong jawabkan dulu mikrofon Pak Ali.
Pak Ali Maskuri. Nuwun sewu. Iya, terima kasih Pak Ali. Jadi nanti harus ada peningkatannya. Begitu ya Bapak Ibu. Nah ini sebagai pembukaan awal dulu. Kemudian ini baru saya paparkan dulu materi, tapi secara sekilas saja. Secara sekilas, nggak usah detail. Kelihatan ya Bapak Ibu, ini adalah panduan EKTSP tahun 2021. Tapi saya tidak akan mengulas secara detail, karena pada prinsipnya ini hampir sama seperti tahun lalu. Perbedaannya di sini hanya, kalau tahun lalu itu semuanya dicek dan diverifikasi dan divalidasi oleh pengawas. Perbedaannya tahun ini adalah kepala sekolah itu terlibat. Kepala sekolah itu mengecek dokumen, memverifikasi, memberikan nilai. Nah, pengawas hanya verifikasi ulang dan memvalidasi. Kalau cocok sudah di oke kan gitu. Tapi belum cocok nanti direvisi lagi gitu. Itu perbedaannya di situ. Ini malah bagus, artinya yang tahun lalu kepala sekolah hanya tanda tangan dokumen EKTSP saja, nah sekarang harus mengecek juga, pengawas juga mengecek. Itu perbedaannya di situ. Kalau tahun lalu kepala sekolah itu tidak punya akun EKTSP, tahun ini punya akun yang di situ bisa verifikasi dan juga bisa memberikan nilai, dan juga setelah itu baru dimasuk ke pengawas. Nah ini berjenjang Bapak Ibu. Kalau kepala sekolah belum melakukan verifikasi, belum mengisi nilai dan validasi itu, pengawas juga tidak bisa, gitu. Ada juga sekolah-sekolah yang mendesak, Pak, tolong dicek, diverifikasi. Ya gimana saya bisa verifikasi, ngecek kalau kepala sekolahnya aja juga belum verifikasi. Kalau tahun lalu tidak, tahun lalu semua dilakukan oleh pengawas. Itu bedanya di situ Bapak Ibu, hanya prinsipnya di situ. Nah, dokumen KTSP ini adalah dokumen yang sangat penting. Karena apa? Karena KTSP ini adalah intinya pembelajaran di sekolah. Semuanya dituangkan di sini. Dari pengajarannya, dari ekstrakurikulernya, dari program-program sekolahnya, seperti ada ekstrakurikuler, sekolah sehat, sekolah ramah lingkungan, ya, penguasaan IT dan lain sebagainya, itu ada di dalam KTSP ini. Maka dengan menyusun dokumen KTSP ini sebaik mungkin sesuai dengan petunjuk teknis, itu artinya sudah langkah awal untuk meningkatkan mutu pendidikan. Nah, gimana mutu pendidikannya mau bisa bagus kalau dokumen KTSP-nya nyusunnya salah-salah, nanti pelaksanaannya salah-salah juga. Nah, yang ingin saya tekankan di sini adalah setelah disusun dengan baik, nanti betul-betul dilaksanakan dengan baik. Gitu. Kemarin ada juga yang menanyakan, Pak, ini bentuk RPP-nya seperti apa? Saya berikan kebebasan Bapak Ibu untuk membuat RPP. Karena sekarang kan eranya merdeka belajar, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu saya tentukan salah satu jenis RPP, nanti malah jadi pusing. Misalnya contoh, Pak, saya tentukan RPP yang simple, yang lebih terkenal dengan istilah RPP 1 lembar itu, tapi sebenarnya tidak ada di peraturannya, tidak tertulis RPP 1 lembar itu ya. Kemudian Bapak Ibu sudah membuat RPP yang lengkap, kan kita pusing toh, harus merubah lagi ke RPP yang ringkas itu tadi. Atau sebaliknya, saya menentukannya lengkap, padahal sudah membuat RPP yang singkat, begitu kan. Nanti malah pusing, malah membingungkan. Nah, sekarang saya berikan kebebasan, namanya merdeka belajar atau bebas, tapi harus mengikuti aturan. Aturan dalam penulisan RPP itu kan Bapak Ibu sudah tahu kan, minimal harus mencakup 3 poin. Tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan penilaian, ya, evaluasi. Terus kemudian yang kegiatan pembelajaran ya ada kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Gitu. Penilaian di sini, ini yang tahun lalu masih saya maklumi. Karena mungkin baru awal, kalau saya buat agak detail nanti pada pusing sekolah, penilaian di situ ditulis cuma setengah baris saja, tidak sampai 1 baris. Tes lisan dan tes tulis gitu kan.
penilaiannya itu hanya setengah baris, nggak sampai 1 baris. Itu. Terus tahun ini coba kita lihat dokumennya ya. Tapi nanti harus dikerjakan cepat ya, karena kalau yang Miftaul Ulum ini saya lihat sudah masuk, hanya karena saya tidak bisa membuka aksesnya, biasa belum bisa koreksi. Kemarin saya coba 1 itu ya nggak bisa masuk, tadi saya coba lagi ternyata ya memang Google Drive-nya itu dikunci ya, kalau dikunci ya saya nggak bisa masuk Bapak Ibu. Gitu. Nah, bentar dulu. Ini langsung ya, ini jadwalnya sekarang sudah minggu ketiga atau keempat ya. Ini sekolah sudah mengunggah dokumen IKTSP sudah. Nanti saya cek, bisa validasi, nanti biar di akhir bulan ini rekomendasi cabang dinas sudah selesai. Jadi masih ada waktu 1 minggu untuk revisi. Saya kira cukup ini. Ini adalah alurnya, nggak usah saya jelaskan sama dengan tahun lalu. Nah ini saya katakan tadi yang perbedaannya tadi. Tahun lalu kan kepala sekolah ini nggak ada posisinya kan. Tahun ini ada, bedanya di situ. Yang utama di situ bedanya. Di sini ada sistematika dokumen juga sama, tidak ada perbedaan. Nggak usah saya, hanya sub-sub bagian ini nanti kalau ada tambahan, ya nanti silakan ditambahkan saja. Terus yang lainnya, sebentar saya lihatkan dulu. Sinkronisasi kurikulum saya kira sama. Nanti saya minta sinkronisasi itu diberikan bukti ya. Kalau yang tahun 2019 itu memang saat itu saya ikut terlibat langsung dalam sinkronisasi kurikulum, malah saya jadi narasumber, gitu kan. Yang sejak era pandemi ini kan sudah tidak ada lagi, tapi silakan kalau Bapak Ibu mau sinkronisasi, tapi saya minta bukti fisiknya, bukti fisik kegiatan berupa foto-foto sama seperti tahun-tahun sebelumnya saya kira. Kalau secara daring ya diberikan foto-foto daringnya pas sinkronisasi itu. Nah kalau IHT-nya dengan pengawas, ini kan didokumentasikan toh. Ini juga saya anggap sebagai IHT dengan pengawas, saya tidak mau mempersulit pihak sekolah gitu ya. Karena di masa pandemi saya paham kondisi kesulitan sekolah, jadi tidak usah repot-repot menyelenggarakan IHT secara luring, di samping merepotkan nanti juga berpotensi untuk menyebarkan virus COVID gitu kan. Nah ini juga sama saja kan. Ini kan materinya sama saja dengan IHT sebenarnya. Tapi hanya saya sampaikan secara singkat. Nah, terus kemudian ini kok ada pesan mau habis ini ya. Nanti buat link baru lagi atau linknya sebenarnya pakai Google Meet. Kalau Google Meet itu unlimited itu. Mau 1 jam, 2 jam, 5 jam itu bisa itu. Tapi nggak apa-apa lah. Mudah-mudahan nggak terputus ini. Gitu Bapak Ibu, silabus nanti juga disesuaikan dengan di panduan di sini. Ada analisis SKL, KIKD, dan lain sebagainya. Ada komponen silabus, ada RPP, gitu kan. Nah, kemarin ada beberapa sekolah itu yang belum bawa dokumen apa-apa, sudah bawa lembar pengesahan dan penilaian, gitu kan. Saya tahun lalu mungkin saya tanda tangani, tapi tahun ini karena ada peningkatan mutu saya tolak. Jadi artinya bereskan dulu semua dokumen sesuai dengan juknis IKTSP. Setelah cocok benar baru saya tanda tangani. Nah, tanda tangan itu gampang, tidak perlu datang langsung, nanti kirimkan filenya, nanti saya kirimkan tanda tangan elektronik atau menggunakan scan itu kan, nanti kirim balik di print warna atau bagaimana itu kan. Nah, itu terserah seperti itu. Nah, karena tahun lalu berdasarkan pengalaman itu ada sekolah yang saya tanda tangani dulu, tetapi dokumennya malah tidak dibuat. Yang diupload di sistem EKTSP itu ya tanda tangan saya sama nilai saya itu. Waduh, ini tahun depan harus diubah ini. Bereskan dulu semua dokumen, baru setelah itu saya kasih tanda tangan elektronik gitu. Kalau tanda tangan dulu nanti malah nggak dibuat dokumennya gitu kan. Nah, ini seperti itu Bapak Ibu. Makanya
kemarin ada minta dokumen ya, mana dokumen 1, dokumen 2, dokumen 3 sudah lengkap, sudah benar, baru nanti disahkan. Sebenarnya prosedur yang benar kan seperti itu loh, bukan dibalik. Ya mosok ibaratnya belum ujian kok sudah minta nilai gitu kan. Ya ujian dulu gitu kan. Logikanya kan seperti itu kan. Sama ada siswa datang ke Bapak, Pak nilai saya berapa Pak? Nah, mana pekerjaanmu hasil ujian? Belum dibuat Pak. Nah, mana bisa diberikan nilai kita belum mengikuti ujian, belum ada pekerjaan. Ini juga sama. Ini kan ini saya buat prosedur yang benar. Selesaikan dulu dokumen, nanti baru pengesahan dan lembar nilai itu saya tanda tangani. Begitu ya Pak Ibu. Ya soal tanda tangan itu gampang, yang penting dokumen beres dulu. Karena berdasarkan pengalaman tahun lalu seperti yang saya ceritakan tadi itu. Saya tidak mau mengulangi lagi kejadian seperti itu. Ini RPP-nya, RPP juga sama, ada bagian identitas, tujuan, kegiatan pembelajaran, kegiatan inti, kegiatan penutup. Nah, yang ingin saya tekankan lagi, biasanya RPP tidak ada ini. Yang saya belum ini. Penilaian hanya ditulis setengah dari, bukan hanya satu dari setengah dari saja. Penilaian bawahnya tes lisan dan tes tulis begitu. Hanya singkat itu, sangat singkat. Padahal di sini Bapak Ibu baca. Nomor 4 itu adalah penilaian. Nah, mencantumkan teknik, bentuk, dan jenis penilaian. Ini seperti apa, bentuk jenisnya, penilaian seperti apa, begitu kan harus ada penjelasannya agak panjang lah, paling tidak satu paragraf atau beberapa garis begitu kan. Bukan hanya tes lisan, tes tulis itu. Aduh, orang baca ini bingung ini kan. Nah, ini tolong dirubah, nanti direvisi lagi. Karena RPP yang banyak yang belum lengkap ini saya sudah cek sekilas dari beberapa sekolah itu ini. Ininya aja. Ini aja perlu revisi. Kemudian kedua, melampirkan perangkat penilaian. Ini sesuai juknis ya, bukan saya yang buat. Saya hanya mengikuti pedoman juknis ini saja. Ini sudah berlaku sama satu provinsi. Melampirkan perangkat penilaian. Kalau misalnya Bapak, Ibu membuat tes tulisan, perangkat penilaiannya mana? Syukur-syukur dilengkapi dengan pedoman penscoringnya seperti apa. Itu kan lebih bagus lagi, gitu kan. Ini untuk peningkatan kualitas ya Bapak Ibu. Nanti saya tuh khawatir RPP dan silabus Bapak Ibu itu dibaca oleh orang lain selain saya tentunya, misalnya asesor akreditasi ataupun yang lainnya. Ini RPP kok model kayak gini pernah dibimbing oleh pengawasnya atau tidak? Itu kan saya kena juga gitu kan. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nanti tolong di nomor 4 ini disempurnakan lagi ya. Sempurnakan lagi untuk peningkatan kualitas. Itu ini kurang lengkap dari hampir semua sekolah itu di sini aja. Dan tahun lalu juga sama seperti itu, teman, karena tahun lalu masih tahap awal, ya udahlah saya maklumi saja, tahun depan harus disempurnakan lagi. Gitu kan. Terus kemudian yang kedua, tolong ini sengaja tadi semua guru saya suruh bergabung supaya informasinya langsung dari pengawas, bukan informasi berantai itu ya. Kalau nanti saya ngomong ke waka nanti ngomong ke guru, nanti malah kadang-kadang informasinya itu ada informasi yang terputus atau the missing link gitu kan. Kalau langsung dari saya, tahun lalu saya masih memaklumi RPP yang satu pertemuan, dua pertemuan atau satu KD, nah itu so. Tahun ini harus 1 semester minimal. 1 semester berapa pertemuan? Ya, tergantung setelah dipotong minggu efektif, hari libur dan sebagainya, katakanlah 15 kali pertemuan atau 17 kali pertemuan, ya dibuat 17 kali pertemuan. Seperti itu. Malah kalau yang SMA itu lebih ketat lagi. Saya cek kemarin yang dari pengawas SMA, itu mintanya 1 tahun itu. 1 tahun, jadi semester 1, semester 2. Ini saya masih toleransi, artinya saya wajibkan minimal 1 semester saja. Semester depan nanti saya tagih lagi, semester genapnya nanti saya tagih lagi. Nggak apa-apa. Kalau yang mau 1 tahun ya sudah, berarti semester depan tidak usah buat lagi. Tapi kalau yang hanya 1 semester, saya tagih lagi. Jangan hanya 2-3 kali pertemuan, berarti dalam hal ini 1 kali saja.
nanti tolong ditambahi. Tahun lalu memang kalau ada yang bilang tahun lalu nggak apa-apa kok Pak. Iya, tahun lalu kan itu kondisi darurat lah. Terus sekarang ini ya diperbaiki, ditambahi gitu. Itu ya, apalagi kalau Bapak Ibu saya tetapkan sama seperti SMA harus 1 tahun malah tambah pusing lagi. Sekarang sampai 1 semester aja. Itu biar runtut enak itu kan. Nah, terus kemudian metode pembelajarannya, karena sekarang masa pandemi, ya menyesuaikan saja. Masa pandemi kan ada beberapa yang daring, ada beberapa yang luring atau kombinasi gitu kan. Misalnya pertemuan 1, 2, 3 luring, daring, 4, 5, 6 luring dan lain sebagainya. Nanti disesuaikan aja di sini, jangan dibuat daring semua ataupun luring semua. Disesuaikan dengan kondisi pandemi saat ini. Kita pun nggak tahu berakhirnya pandemi ini kapan itu. Ya sepenting kita harus mematuhi protokol kesehatan yang pasti cepat berlalu gitu kan. Begitu Bapak Ibu untuk dengan penyusunan KTSP ini saya kira sudah tidak ada masalah. Terus kemudian yang panduan online ini saya kira juga sudah dipahami ya. Sudah dipahami ya, perbedaannya hanya pada kepala sekolah itu ada usernya. Kalau tahun lalu tidak ada usernya. Itu aja. Yang lain-lain saya kira operatornya sudah paham. Nanti kalau ada kendala teknis, misalnya nggak bisa login ataupun nggak bisa apa, nanti bisa dihubungi staf kabin yang ngurusi bagian EKTSP ini, Pak Sugeng itu. Nanti silakan sana ya. Ini sudah ada panduannya dan ini sudah pernah saya kirimkan. Mengingat terbatas waktu, saya tidak bisa menjelaskan secara detail itu ya. Ya bedanya yang di akunnya ini, akun kepala sekolah. Kalau kepala sekolah belum melakukan verifikasi, pengawas juga tidak bisa melakukan verifikasi gitu. Itu bedanya di situ aja. Begitu ya Pak Ibu. Terus kemudian coba saya lihat yang EKTSP, bentar. Tadi coba saya buka itu masih Sampun terbuka sebentar Pak. sudah, oke. Bentar saya buka dulu, masih muter-muter. Bentar saya coba share screen aja ya. Ini masih ada waktu sekitar 10 menit, nanti kita tanya jawab sambil kita lihat dokumennya. Gimana tadi? Bentar dulu. Nih, bentar, udah ketemu. Udah kelihatan ya Bapak Ibu di layar ya? Ini adalah dokumen EKTSP multimedia. Ini nanti ya setelah selesai nanti tanda tangan saya dan pengesahan nanti bisa diinsertkan aja. Gampang itu, masalah cepat. Iya. Ini sudah masih diganti tanggalnya saja. Pak Didi, nuwun sewu. Ya, yang itu aja Pak tanggalnya, tapi yang untuk bagian isinya dari dasar hukum sampai dengan SKL kemarin ada penambahan Pak. Sama daftar juga sama, ada perubahan. Oke, sekarang saya tanya, apa bedanya dokumen ini dengan tahun lalu? Di dasar hukum itu Pak kemarin ada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional. Karena sudah terbitnya undang-undang yang baru nomor 57 tahun 2021, maka undang-undang yang lama itu kita hilangkan, kita ganti yang terbaru. Itu Pak. Ya, PP 57 kemudian 2021, yang di SKL, iya. Kemudian yang di SKL di DAP juga. SKNI itu kan kemarin, untuk tahun kemarin ada tersendiri. Ya, untuk panduan tahun 2001 ini
SKNNI-nya masuk di SKL, jadi saya masukkan ke SKL sekaligus menambahi dari 9 dasar dari penentuan SKL yang terdapat pada Undang-Undang Nomor Halo Pak Didi, Pak terputus. ya Pak, undang-undangnya agak lupa. Ya, di SKL-nya Pak. Oke. Ya. Terus apa lagi? Kemudian Kaldiknya dan Kaldiknya ada perubahan yang mengikuti tahun 2001 ini. Secara garis besar itu Pak yang ada perubahan. Ya oke. Ini tahun lalu Pak Didi masih ingat nggak? Waktu itu saya suruh nyoret ini yang ada era globalisasi, ada APA, ASEAN, ada MEA, dan lain sebagainya. Ini kan yang saya tampilkan di layar Pak, maaf Pak. Iya. Saya. Yeah. Nah ini bukan di tahun lalu. Masih muncul lagi ini. Saya masih ingat Pak itu. Nah ini tolong dibuang saja karena kita nggak usah hubungannya KTSP dengan MIA dengan NAP ini nggak usah terlalu tinggi lah. Ya memang ada sih kalau dihubung-hubungkan tuh semuanya ada. Cuman ini apa nih terlalu tinggi jangkauannya gitu loh. KTSP itu kan skopnya itu kan sekolah kok sampai ke AFTA, MIA. Karena saya tahu nah ini kan adalah bahasa-bahasa dokumen KTSP internet karena saya sudah pernah download. Bahkan saya dulu ketika jadi Wakakurikulum berapa tahun yang lalu ya, mungkin sekitar 15 tahun yang lalu gitu. 15 tahun yang 10 tahun atau 15 tahun yang lalu sudah ada gitu. Jadi sampai sekarang pun orang masih copy paste menggunakan seperti ini dibuang saja yang AFKAM-nya dan sebagainya. Ini saya teringat pada saat saya jadi Wakakurikulum, saya menyusun dokumen EKTSP ada kayak begini ya. Tapi kalau 10 tahun atau 15 tahun yang lalu ini masih relevan. Sekarang sudah enggak relevan lagi, ini tolong diganti. Itu ya Pak Didi? Iya, Pak. Yang AFTA-MEA ini. Kan salah tahun lalu sudah saya suruh buang ini. Terus masih muncul lagi gitu. Undang-undang Sisdiknas itu masih relevan ya kira. Ya begitu ya Bapak Ibu. Nanti yang lain-lain silahkan disesuaikan dengan panduannya. Detailnya nanti akan saya cek aja. Ini saya hanya secara sekilas saja review. Saya kepingin melihat sebentar yang instrumen guru ya. Instrumen guru. Ambil sampel satu aja, RPP sama silabus itu. Ke Miftahul Ulum. Nah, yang mau diambil contoh punya Pak Didi aja ya. Nah, punya Wakakurikulum aja nih. Pak Didi. Iya, Pak. Bentar. Silabusnya itu, RPP-nya, bentar, RPP-nya. Di layar munculnya apa sekarang ini? RPP Pak Didi udah muncul belum? Belum Pak, masih ngeblank. Ya ini memang belum nyambung. Nah ini Pak Didi ini. Iya. Itulah yang saya khawatirkan itu. Nih. Jadi ini instrumen silabus Pak Didi isinya adalah lembar verifikasi. Itu pun silabusnya, lembar verifikasi ini sebenarnya di bawah Pak Didi, bukan di atas. Nanti kalau di atas ini orang kesannya melihat isinya lembar verifikasi, kalau ini namanya nilai kan mesti di bawah toh. Iya. Ini tolong dipindahkan ke bawah. Ini sudah saya sampaikan di awal tadi. Ini berarti hanya berapa kali pertemuan? Ini satu semester. Iya Pak, 1 tahun Pak. Itu 1 tahun.
Ini untuk 1 tahun ya? Oke, Pak. Oke. 1 tahun. Oke, saya kira ini 1 semester aja. RPP-nya itu kita lihat. Nah, ini tolong ditaruh di bawah saja. Oke. Di suite aja kan tinggal pindahkan ke bawah. Oke, Pak. Nah, oke. Verifikator. RPP-nya saya lihat dulu ya. Ada tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, pendahuluan, inti, tutup. Nah, ini ini sudah lengkap ini. Itu penilaiannya di bawah, Pak. Itu hanya jobdesknya lah, ini untuk penilaiannya ada di bawah. Oke, yang saya maksudkan ya kayak begini nih, karena yang lainnya itu kemarin saya lihat ada beberapa sekolah itu penilaiannya cuma 1 baris kok. Tes lisan, tes tulis. Kalau ini masih tidak lengkap, Nah, karena Pak Didi kemarin juga saya sudah konsultasi dengan saya lewat WA, jadi makanya sudah benar gitu. Nah, itu gunanya. Ini lampiran penilaian, nah sudah ada. Ini soal atau jawaban ini Pak? Itu tadi materi, Pak. Materi. Iya. Nah, maksudnya lampiran yang penilaian mana? Ini. Yang iya, Pak. Terus yang soal Ini soalnya, ini jawabannya, Pak. Oh, soal jawaban sama pedoman pensuarannya ya ada ya? Iya, Pak. Nah, sebentar dulu saya cek dulu. Pedoman pensuarannya ada ya? Nilai A, B, C, D, sudah. Oh, ini lanjutannya ya? Iya, 1 tahun, Pak. Ya, saya cek 1 saja lah biar nggak terlalu lama karena sudah ditunggu sekolah lain ini. Nah, yang RPP yang benar ini seperti RPP-nya Pak Didi. Yang lainnya tolong menyesuaikan seperti Pak Didi ini. Itu ya. Karena Pak Didi kemarin sudah konsultasi ke saya melalui WA, sudah saya balas konsultasinya. Yang lainnya belum saya cek, nanti saya ya disesuaikan seperti ini. Memang RPP-nya sih Pak Didi nggak panjang, paling satu lembar atau 2 lembar aja. Ini lampirannya lengkap seperti ini. Nah, ini yang saya harapkan seperti ini. Yang lainnya menyesuaikan terus. Hanya Pak Didi hanya perlu perbaikan layout saja. Verifikasi ini di paling bawah aja. Karena nanti kalau tim EKTSP dari provinsi melihat, begitu di kedalaman pertama, isinya kok cuma verifikasi nih, mana RPP-nya ini. Nah, kesannya kan isinya ini hanya lembar verifikasi saja, ini paling bawah sendiri. Iya, Pak. Ini panjang sekali Pak ya, ini RPP Bapak sampai 400 halaman, betul? Ini 1 tahun, Pak. Jadi panjang, banyak halamannya sampai bawah. Oh gitu. Ya bagus lah kalau mau 1 tahun ini saya apresiasi bagus ini. Tapi paling tidak 1 semester ya, yang Bapak Ibu yang lain nih 1 semester. Ya bagus, punya Pak Didi sudah bagus, artinya ya saya sudah mantap nih, sudah percaya nih, Miftahul Ulum sudah sesuai yang RPP-nya. Nanti tinggal yang dokumen satunya nanti saya cek lagi. Begitu ya Bapak Ibu, udah bagus ini. Izin bertanya Pak Joko. Ya silakan Pak. Berkaitan dengan rekomendasi dari KJD untuk dokumen yang kita serahkan di KJD, apakah dicetak secara komplit atau hanya kita berikan surat atau print out dari EKTSP yang isinya sudah keluar rekomendasi untuk pengesahan EKTSP. Begini, supaya tidak keliru menjawab, kalau tahun lalu kan kita diminta lengkap loh, termasuk hardcopy ya tahun lalu ya. Iya Pak. Coba tahun ini nanti langsung kontak ke Pak Sugeng. Tahun ini bagaimana? Apakah sama kayak tahun lalu gitu kan? Kalau sama tahun lalu ya seperti tahun lalu. Kalau misalnya hanya butuh soft copy-nya atau apa disesuaikan saja. Karena saya sendiri belum menanyakan ke Mas Sugeng yang aturan tahun ini. Gitu.
langsung kontak ke Mas Sugeng bagi dokumen apa saja yang perlu saya bawa ke KCD begitu. Gitu ya. Daripada saya jawab nanti keliru nanti malah. Yang termasuk dokumen sinkronisasi dengan Budi, ada kemarin kan kalau tahun lalu kan minta sampel atau satu jurusan atau satu RPP atau satu silabus kan diberi, apakah tahun ini masih minta sama seperti itu atau gimana begitu. Gitu ya. Terus kemudian yang Bapak Ibu guru yang lain, saya kira bisa mencontoh punya Pak Didi. Ini Pak Didi sudah lengkap bahkan melebihi dari permintaan ya. Saya mintanya 1 semester, Pak Didi sudah 1 tahun. Nah, berarti kan bagus itu. Ya bagus kan. Tapi Bapak Ibu kalau misalnya tadi baru 1 KD atau 1 KI, beberapa pertemuan, kalau nggak sempat 1 tahun 1 semester saja lah. Nggak apa-apa, nanti yang semester depan dibuat menyusul gitu. Karena ini mengejar waktu soalnya. Saya mempermudah saja gitu. Begitu nggih Bapak Ibu. Karena saya lihat di beberapa sekolah lain ada yang hanya 2 pertemuan, bahkan ada yang 1 pertemuan itu memang saya suruh melengkapi. Yang punya Pak Didi ini sudah lengkap, malah 1 tahun sudah dilengkapi dengan instrumen penilaian, ada kisi-kisi, ada pedoman peneskoran, pokoknya lengkap ini. Begitu ya Pak Ibu, udah bagus. Miftahul Ulum, penyusunan dokumen EKTSP-nya, tinggal yang dokumen 1 tadi ada sedikit revisi tadi disesuaikan saja. Itu ya, Bapak Ibu, silakan kalau mau nanya sebelum saya tutup. Monggo. Monggo Bapak Ibu. Ya sambil menunggu Bapak Ibu bertanya, Pak Musa monitor. Pak Joko. Oh, oke. Mau nanya Pak? Najib Pak. Oke, monggo Pak Najib, monggo. Oke. Saya untuk tahun ini kan menggunakan RPP yang 1 lembar. Tadi yang panjenengan sampaikan itu kan penilaiannya kan tidak hanya ditulis 1 garis, penilaian tertulis, lalu tes lisan kan begitu ya. Iya, betul. Nanti saya harus melengkapi yang instrumen serta bentuk tes, bentuk soalnya begitu seperti yang punyanya Pak Didi berarti Pak ya. Iya, betul. Jadi RPP-nya boleh 1 lembar, tapi ada lampirannya karena di juknisnya tadi kan lampiran instrumen penilaian seperti yang saya jelaskan di awal tadi, Pak. Oh iya, Pak. Iya, berarti jenengan tinggal nambah lampiran instrumennya seperti yang punya Pak Didi tadi. Pak Didi itu lengkap itu. Oh iya, itu Pak. seperti kurikulum K13 itu punya Pak Didi. Tapi kalau jenengan misalnya mau singkat nggak apa-apa, yang penting ada instrumen penilaiannya gitu. Tapi kan saya tadi hanya mengulas kebetulan yang saya buka punya Pak Didi dan sudah lengkap. Bahkan RPP-nya saya minta 1 semester di 1 tahun. Itu sudah sangat bagus gitu. Kalau jenengan tinggal menyesuaikan saja. Oh iya Pak, berarti saya melengkapi untuk soalnya. Ya instrumen dan soal. Di lampirannya situ, intinya itu aja. Oh, iya Pak, terima kasih. Sami-sami. Masalah mau 1 lembar mau lengkap monggo, saya tidak menentukan jenisnya, tak tentukan nanti malah jenengan jadi repot gitu. Artinya saya hanya menyesuaikan dengan dukung saja gitu. Intinya kan saat ini kan semua dipermudah toh Pak. Artinya dalam pemerintah Kemendikbud dalam hal ini kan menggalakkan merdeka belajar toh. Iya, kalau saya tentukan jenisnya, saya tentukan harus begini begitu, malah nanti jenengan tidak merdeka mengajar malah nanti. Iya Pak, terima kasih. Saya kan tidak pernah menyalahkan, hanya poin kurang lengkap begitu saja. Monggo yang lainnya, kalau sambil menunggu yang lainnya Pak Musa monitor. Halo. Iya, pripun Pak? Coba minta tolong dilaporkan kondisi sekolah sekilas saja Pak. Ya misalnya penerimaan siswa barunya seperti apa dan lain sebagainya, seleksi COE-nya bagaimana. Kemarin saya kan belum dapat ceritanya ini, Bapak belum laporan ke saya. Oh ya, iya Pak. Iya. Terima kasih Pak. Untuk sekolah kami ya memang
pengennya berkembang lebih baik dan lebih maju, Pak. Sudah diusahakan semua dari guru-guru, dari semua Dewan Pendidikan Kependidikan semua sudah berusaha untuk melayani peserta didik tiap tahunnya lebih berkembang dan lebih itu, Pak. Karena seperti UKK, seperti apa, kita sudah alhamdulillah sudah berkembang. Kemarin Bapak Kacabdin, Bapak Sunarto sama Bapak Anon ketika kunjungan ke sekolah kami, ketika UKK, ya apresiasinya sangat bagus. Alat-alatnya sudah sesuai standar dengan sekolah-sekolah lain, dengan negeri yang ada di Demak sudah bagus. Terus UKK-nya pakai unit mobil langsung, itu diapresiasi sangat bagus oleh Pak Anon, sehingga mudah-mudahan kedepannya juga akan lebih baik. Terus untuk seleksi SMK PK atau SMK Pusat Keunggulan, ya dari kami memang belum rezeki kami untuk tahap kedua ini, Bapak. Tapi sudah administrasi, sudah lolos, wawancara sudah, tapi kenyataannya di tahap kedua Demak yang mendapatkan SMK PK itu hanya 2, yaitu SMK Negeri Sayung sama SMK Sultan Fatah. SMK Sultan Fatah yang mendapatkan tahap kedua di SMK PK. Mudah-mudahan nanti ada tahap, kalau saya mendengar dari teman-teman yang ada di pusat, ya ada 2 tahap lagi, ada tahap 3 dan tahap 4. Mudah-mudahan nanti ketika tahap 3 dibuka dan tahap keempat dibuka, SMK Miftahul Ulum juga ikut lagi. Untuk PPDB perkembangan hari ini yang saya terima informasi baru 78 pendaftar untuk SMK Miftahul Ulum Boarding School. Kemudian hari ini bisa nambah lagi sehingga nanti sampai tanggal 12 Juli sudah memenuhi target atau melebihi target. 4 kelas pun, 5 kelas pun, insya Allah sekolah kami siap menampung dan siap memberi layanan yang lebih baik. Nah, itu mohon arahan, dukungan, doanya dari Bapak Joko selaku pengawas pembina SMK kami, sehingga SMK kami tiap tahun, tiap hari, tiap detik selalu berbenah untuk memberi pendidikan, pelayanan kepada peserta didik kami untuk generasi anak bangsa yang lebih baik itu, Bapak. Terima kasih. Ya, terima kasih atas laporan tentang kondisi perkembangan terkini dari SMK Miftahul Ulum. Yang memang dari penilaian saya sekilas juga Miftahul Ulum ini ya salah satu sekolah yang menjadi andalan, sekolah swasta menjadi andalan. Artinya memiliki potensi-potensi yang bagus. Dari segi jumlah siswa juga sudah di atas 300. Kemudian sarana prasarana juga sudah lumayan, hanya perlu ditingkatkan lagi. Ini siswa baru, calon siswa baru pun sudah 75 lebih, mudah-mudahan nanti ya bisa dapat 100-an lebih lah gitulah, ya 100-an lebih Amin. untuk tahun ajaran baru. Ya hanya dijaga saja, yang sudah masuk itu jangan sampai kabur gitu. Saya kan artinya nanti sudah terdaftar 100 tapi nanti begitu masuk tahun ajaran baru kok ternyata tinggal 70, yang 30 kok lari begitu. Nah, ini dijaga supaya tidak lari ya. Nggak perlu saya ajari caranya lah, mungkin kepala sekolah ya sudah pinter caranya. Mudah-mudahan tidak lari, Pak, karena sudah bayar daftar ulang. Nah, ini tolong dijaga supaya ini terus kemudian pesan saya terus meningkatkan kualitas ya. Continuous improvement tadi, ditingkatkan terus kualitasnya. Kalau saya sering menegur supaya diperbaiki, ya ojo mutungan apa lorati loh. Maksud tujuan saya itu sebenarnya untuk meningkatkan kualitas sekolah begitu. Dan tak biarin saja itu malah justru saya tidak peduli ya. Terus untuk ATSP ini ngawur-ngawuran rapopo sing penting ono dokumennya kayak seperti itu ya juga bener kan gitu kan saya pantau PPDB-nya, saya pantau COI-nya dan lain sebagainya gitu kan. Nah, ini kan jangan dianggap diartikan ini pengawasnya kok ya apa rewel lah ya. Nah, ini kesempatan mata demi kemajuan sekolah kan gitu.
bukan untuk diri saya pribadi, tidak. Saya nggak punya kepentingan apa-apa begitu kan. Ya, sekolah itu maju paling-paling ya orang itu bilang ini pengawasi sopo, hanya gitu aja kan. Dapat nama baik aja kan begitu kan. Tapi apa sekolahnya nggak karu-karuan itu saya juga kena juga, ini sekolah kok kayak begini nih, pengawasi siapa, pernah dibimbing apa tidak, kan saya juga malu begitu kan. Nah ini mudah-mudahan apa yang sudah bagus ditingkatkan supaya menjadi lebih bagus lagi. Dari hasil penilaian saya sementara untuk dokumen EKTSP sudah lumayan bagus, hanya tinggal penyempurnaan kecil tadi saja, penyempurnaan saja. Biasalah, kalau namanya dokumen itu harus ada disempurnakan, itu hal yang biasa. Ya sama kayak kita membuat skripsi tesis itu kan, kalau ada yang kurang sesuai dengan juknis kan disuruh revisi. Nah ini juga direvisi, tapi revisinya kan revisi minor saja. Nanti silahkan direvisi dulu, nanti akan saya cek lagi dan akan saya setujui. Mudah-mudahan nanti di awal bulan Juli sudah terbit rekomendasi dari Capim dan juga rekomendasi dari Dinas Pendidikan Provinsi. Itu ya Bapak Ibu, mohon maaf karena saya Tanya, Pak. boleh Mohon tanya, Pak. lain. Jinjin, monggo. Ini rencana dari sekolah kami kan mau buka jurusan baru, itu izinnya lewatnya mana Pak? Nggih? Izinnya lewat Dinas PTSP, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, melalui, ya memang jalannya melalui cabang dinas ke dinas provinsi, terus kemudian dinas PTSP. Yang sudah pengalaman membuka jurusan baru, itu syaratnya nggak salah banyak sekali itu adalah SMK Al-Fadila. Nanti silahkan kontak ke SMK Al-Fadila berkasnya seperti apa, gitu ya. Untuk syarat-syaratnya, mungkin ada panduan syarat-syaratnya, kita bisa minta. Saya tidak hafal, nanti coba kontak ke Al-Fadila. Kalau nggak salah ada yang macam-macam, ada izin pendirian sekolah, ada surat tanah, dan lain sebagainya. Tidak salah ada deposit berapa juta, itu ada juga seperti itu. Itu cukup banyak itu. Terus kemudian nanti saya hanya tahu prosedurnya saja, kalau syarat detailnya saya nggak hafal. Silakan tanya ke yang sudah mengurus saat ini. Mungkin saat ini masih proses verifikasi ini. Itu SMK Al-Fadila. Jadi sekarang ini kita ajukan ke cabang dinas, ke dinas provinsi, terus kemudian nanti ke PTSP, Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Setelah diverifikasi oke, memenuhi syarat administratif tadi, itu nanti ada tim verifikator. Tim verifikator 2 orang ya salah. Itu saya sebenarnya masuk tim verifikator itu, cuman bukan untuk wilayah Demak, itu cross dari wilayah lain. Terus kemudian dicek kalau sudah memenuhi sesuai dengan ketentuan yang ada, ya nanti izinnya diproses. Itu agak lama Pak. Jadi misalnya kalau jenengan mau buka tahun depan, itu tahun ini sudah ngajukan, karena prosesnya paling tidak butuh waktu 6 bulan itu. Itu langsung mendadak nggak bisa sekarang. Langsung mendadak nggak bisa, karena harus ada verifikasi dan sebagainya. Paling tidak 6 bulan sebelumnya itu paling lambat itu. Karena Al-Fadila kemarin sudah ngajukan sekitar 6 bulan yang lalu, sekarang pun belum keluar itu masalah. Tapi masih dalam proses. Begitu ya? Nah, monggo kalau mau dibuka, termasuk juga ada studi kelayakannya juga nggak salah itu. Ada persetujuan dari ini, dari itu, dan lain sebagainya. Banyak persyaratannya. Itu Bapak Ibu, mohon maaf ini saya sudah ditunggu oleh sekolah lain. Jadi saya cukup sekian. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo pembawa acara ditutup. Alhamdulillah, acara pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Mainlah kita tutup acara pada pagi hari ini dengan makalah tulisan. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.